Gimana rasanya nunggu sesuatu yang gak pasti, tapi kamu tetap harus bertahan? Atau pernah nggak sih kamu udah berusaha sekuat tenaga, tapi hasilnya belum juga kelihatan? Atau lebih kuat dan emosional, di titik di mana kamu capek, kecewa, dan pengen nyerah, disitulah sabar sebenarnya dimulai. Sabar seringkali datang bukan saat hidup terasa mudah, tetapi justru ketika semuanya mulai terasa berat. Saat rencana yang sudah disusun rapi tiba-tiba tidak berjalan, ketika harapan yang dijaga lama perlahan memudar, atau ketika usaha yang sudah dilakukan dengan sungguh-sungguh tidak juga menunjukkan hasil. Di momen seperti itu, hati mulai dipenuhi pertanyaan. Kenapa harus seperti ini? Dan sampai kapan harus bertahan? Di titik inilah, sabar mulai diuji dengan cara yang paling nyata. Sabar bukan berarti kita tidak merasa kecewa. Bukan juga berarti kita tidak boleh lelah atau menangis. Justru, sabar hadir bersamaan dengan semua rasa itu. Kecewa, sedih, bahkan marah. Namun yang membedakan adalah bagaimana kita menyikapinya. Sabar adalah kemampuan untuk tidak membiarkan perasaan-perasaan itu menguasai diri. Ada dorongan kuat untuk menyerah, untuk berhenti mencoba, untuk memilih jalan yang lebih mudah meskipun itu berarti meninggalkan tujuan yang pernah begitu diyakini. Tapi di dalam sabar, ada suara kecil yang mengingatkan untuk tetap bertahan sedikit lebih lama. Awal ujian ini seringkali terasa sepi. Tidak semua orang memahami apa yang kita rasakan. Tidak semua orang melihat perjuangan yang sedang kita jalani. Bahkan terkadang, kita sendiri mulai meragukan langkah yang sudah diambil. Namun, justru di kesunyian itulah sabar mulai membentuk kekuatan. Sabar mengajarkan kita satu hal penting. Tidak semua hal harus langsung selesai hari ini. Ada hal-hal yang memang membutuhkan waktu, proses, dan ketekunan. Dan menerima kenyataan itu bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk kedewasaan. Di fase ini, kita belajar untuk mengatur diri, menahan reaksi yang berlebihan, menenangkan pikiran yang mulai kacau, dan perlahan belajar menerima bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan kita. Ini bukan bagian yang mudah, bahkan bisa jadi ini adalah bagian yang paling berat. Tapi justru dari sinilah semuanya dimulai, dari keputusan sederhana untuk tetap bertahan meski keadaan belum berubah. Karena sabar, pada awalnya bukan tentang menjadi kuat, melainkan tentang memilih untuk tidak menyerah. Setelah melewati awal ujian, perjalanan sabar tidak berhenti begitu saja. Justru disinilah proses yang sebenarnya dimulai. Fase di mana tidak ada lagi gejolak besar seperti di awal, tetapi juga belum ada kejelasan hasil. Semuanya terasa berjalan pelan. Kadang bahkan terasa diam di tempat. Di tahap ini, sabar berubah bentuk. Ia tidak lagi sekadar bertahan dari rasa sakit, tetapi menjadi kemampuan untuk terus melangkah dalam ketidakpastian. Hari-hari mungkin terasa monoton. Bangun, berusaha, menunggu, lalu mengulanginya lagi. Tidak ada perubahan besar yang langsung terlihat. Tidak ada hasil instan yang bisa dibanggakan. Dan disinilah banyak orang mulai goyah. Bukan karena mereka lemah, tetapi karena lelah menunggu sesuatu yang belum pasti. Namun, sabar dalam proses adalah tentang percaya, bahkan ketika kita belum melihat hasilnya. Seperti seseorang yang menanam benih di dalam tanah. Dari luar, tidak ada yang berubah. Tanah itu tetap terlihat sama, tapi di dalamnya ada sesuatu yang sedang bekerja. Akar mulai tumbuh, kehidupan mulai terbentuk. Begitu juga dengan usaha kita. Tidak semua perkembangan terlihat di permukaan. Dalam fase ini, sabar mengajarkan konsistensi untuk tetap melakukan hal yang benar meski tidak ada yang melihat, untuk tetap berusaha meski belum ada hasil, untuk tetap menjaga harapan meski kenyataan belum sesuai keinginan.
Tidak jarang muncul rasa ragu. Apakah ini semua akan berhasil? Atau, apakah aku harus berhenti saja? Pertanyaan-pertanyaan itu wajar. Tapi sabar bukan berarti tidak pernah ragu, melainkan tetap melangkah meski ragu itu ada. Proses ini juga mengajarkan kita untuk berdamai dengan waktu, bahwa tidak semua hal bisa dipercepat, bahwa setiap orang punya jalannya masing-masing, dan membandingkan diri dengan orang lain hanya akan membuat langkah kita terasa lebih berat. Di sini, sabar menjadi latihan keikhlasan. Belajar menerima bahwa hasil bukan sepenuhnya dalam kendali kita, tapi usaha adalah tanggung jawab kita. Perlahan, tanpa disadari, sabar membentuk diri kita menjadi lebih tenang, lebih kuat, lebih tahan terhadap tekanan. Dan mungkin, tanpa kita sadari, kita sudah berjalan lebih jauh dari yang kita kira. Karena dalam proses menjalani, sabar bukan tentang menunggu dengan diam, melainkan tentang terus berjalan, meski pelan. Pada akhirnya, setiap proses akan sampai pada titiknya. Cepat atau lambat, hasil dari kesabaran itu mulai terlihat. Tapi seringkali bukan hasil yang dulu kita bayangkan. Karena ternyata, buah dari sabar tidak selalu berupa tercapainya semua keinginan. Kadang yang berubah justru diri kita sendiri. Setelah melewati berbagai ujian dan proses panjang, ada ketenangan yang berbeda. Hati yang dulu mudah gelisah, kini lebih lapang. Pikiran yang dulu dipenuhi keraguan, kini lebih jernih. Kita mulai memahami bahwa tidak semua yang kita inginkan harus kita miliki, dan tidak semua yang kita hindari benar-benar buruk untuk kita. Sabar membentuk cara pandang yang baru. Kita jadi lebih menghargai proses, lebih memahami arti perjuangan, dan lebih bijak dalam menyikapi keadaan. Hal-hal yang dulu terasa sangat berat, kini mungkin masih berat, tetapi kita sudah lebih kuat untuk menjalaninya. Di titik ini, kita juga mulai menyadari bahwa setiap penantian tidak pernah sia-sia. Ada pelajaran di dalamnya, ada kekuatan yang tumbuh perlahan. Bahkan luka yang pernah dirasakan, kini menjadi bagian dari cerita yang membuat kita lebih dewasa. Kadang, hasil yang datang memang sesuai harapan. Apa yang diperjuangkan akhirnya tercapai. Tapi ada juga saat di mana hasilnya berbeda. Dan anehnya, kita tetap bisa menerima dengan tenang. Bukan karena menyerah, tetapi karena kita sudah belajar untuk percaya bahwa setiap hal memiliki waktunya dan maknanya sendiri. Itulah salah satu tanda bahwa sabar telah berbuah. Bukan hanya tentang apa yang kita dapatkan, tetapi tentang siapa kita setelah melewati semuanya. Sabar mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada seberapa cepat kita mencapai tujuan, tetapi pada kemampuan kita untuk tetap utuh dalam perjalanan, tidak hancur oleh keadaan, tidak hilang arah, dan tidak kehilangan diri sendiri. Dan ketika kita melihat ke belakang, kita akan menyadari satu hal, bahwa semua yang pernah terasa berat itu ternyata membawa kita sampai sejauh ini. Karena pada akhirnya, buah dari kesabaran bukan hanya hasil, melainkan keteguhan hati yang tidak mudah goyah.